mohon izin Pak Johan Budi, kalau ada polisi yang menyimpang dan tidak netral, apakah ada langkah nyata dari Polri dan ada SOP seperti misalnya dikatakan oleh Panglima TNI bahwa dia tegak lurus kepada Pak Presiden dan mengedepankan netralitas. Tadi sudah kami sampaikan Pak bahwa sebenarnya di polisi kalau ada yang melakukan perbuatan melanggar pidana, melanggar kode etik dan melanggar disiplin, salurannya sudah ada Pak. Tinggal kita lihat kapasitas pelanggarannya dalam kaitan dengan kepemiluan. Apakah dia melanggar tindak pidana pemilu, apakah dia melanggar tindak pidana umum, apakah dia melanggar kode etik atau melanggar disiplin Pak. Nanti kalau dia melanggar tindak pidana pemilu, misalnya terlibat dalam money politik, dia akan disidik oleh teman-teman oleh itu Pak. Jadi sebenarnya itu sudah dibuat, mungkin cuma kurang kita sosialisasikan Pak. Perkapnya tentang netralitas, karena menyusun perkap ini Pak Johan waktunya cukup lama. Bapak tadi menyampaikan apakah ada perkap atau perpol netralitas yang diketuai oleh masyarakat banyak. Memang sampai saat ini belum ada perkap atau perpol Pak. Baru sifatnya sebenarnya kode etik yang di dalamnya mengandung unsur netralitas itu kan perpol Pak. Tapi yang khusus, yang kalau yang Bapak maksud apakah ada perpol khusus netralitas dalam pemilu, memang belum ada Pak. Memang belum ada Pak. Tapi proses hukum terhadap polisi itu sudah dibuat Pak sebenarnya Pak. Sudah dibuat, sudah berlaku baku, sama halnya dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana Pak. Kalau pidana ke Bareskrim, kaitannya dengan kepemiluan berarti dia di Satgas Gakum Pak. Tapi kalau dia terlibat kaitannya dengan tindak pidana pemilu, berarti dia melalui Bawaslu langsung ke beliau. Jadi di Bareskrim ini ada dua Pak. Kalau dia melanggar tindak pidana selama proses pemilu yang memiliki implikasi langsung kepada proses pemilu, dia Satgas Gakum Pak. Tapi kalau dia melanggar tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pemilu, maka dia akan diproses oleh teman-teman dari Gakumdu Pak. Izin Pak. Izin Ketua Komisi 3, saya izin untuk ini tadi jawaban Pak Kabah. Saya silakan. Ingin mungkin agak sedikit ini salah persepsi ya. Maksudnya gini Pak Fadil, yang halaman 63 itu Pak, Kapolri memerintahkan kepada jajaran agar bersikap netral dan tidak mendukung calon manapun. Ini kan kualitatif dan kuantitatif Pak, menilainya itu. Nah ini apakah ada yang tadi saya sampaikan itu perkap yang khusus soal ini nih, soal telegram Kapolri yang sehingga publik itu kalau melihat kalau yang udah masuk Gakumdu itu kan gabungan Pak. Ini maksud saya polisi-polisi yang saya yakin personel polisi pasti punya interest Pak kepada atau favoritisme kepada salah satu calon capres gitu. Nah, jangan sampai dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan itu gitu. Nah itu ada nggak Pak aturan atau jadi ini yang dimaksud hukumnya? Pak Kabah Harkam, ini perpol yang khusus tadi lah. Iya Pak. Ya monggo silakan Pak. Ya, saya kira nggak perlu diterjemahkan Ketua. Saya bisa ngomong sendiri tadi. Terima kasih Ketua. Ini soal interupsi itu ada aturannya Pak. Di dalam tatib kita, interupsi bukan memberikan penjelasan Pak. Ini supaya dipahami. Interupsi itu ada hal yang urgen atau sesuatu yang belum jelas gitu Pak. Mohon maaf Ketua, interupsi saya adalah meminta penjelasan Pak Kabar Harkam sehingga tidak perlu saya yang sampaikan itu diperjelas lagi. Saya kira Pak Fadil paham juga apa yang saya sampaikan. Terima kasih Ketua. Baik Pak. Di Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian,
di situ disebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol, menggunakan hak memilih dan dipilih, melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, Pak. Tapi memang terkait dengan netralitas untuk memilih calon tertentu belum ada perkapnya, Pak. Nanti kami jadikan catatan, Pak, untuk baik, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Maksudnya biar lebih tegas saja.